Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya di akuntansi pemerintahan. Nah, kemarin kita telah membahas mengenai pendapatan yang terjadi di SKPD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beban atau belanja yang terjadi di SKPD. Ini adalah kewenangan-kewenangan atau klasifikasi beban yang terdapat di laporan operasional menurut prinsip standar akuntansi pemerintahan nomor 12 dan peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 dan kewenangannya. Apa saja yang boleh dilakukan oleh SKPD dan apa saja yang boleh dilakukan oleh PPKD. Untuk beban operasi atau laporan operasional, di sini yang boleh dilakukan SKPD hanya beban pegawai, ya, beban barang dan jasa, ya. Lalu ada beban hibah. Jadi beban hibah ini memberikan secara cuma-cuma, ya. Ini boleh dilakukan oleh SKPD, boleh dilakukan oleh PPKD, gitu ya. Lalu beban penyusutan atau amortisasi yang dilakukan oleh SKPD, tetapi di sini penyusutan hanya dikhususkan untuk aktiva tetap yang terdapat di SKPD saja, ya, tidak boleh dilakukan yang terdapat di PPKD. Lalu beban penyisihan piutang atau bisa dibilang piutang yang tidak tertagih dan beban-beban lain yang terjadi di SKPD. Nah, ini adalah beban-beban yang boleh dilakukan oleh SKPD itu sendiri, gitu ya. Sisanya dilakukan oleh PPKD. Tapi sekali lagi, PPKD boleh menekel semuanya karena PPKD tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan SKPD. Lalu belanja-belanja apa saja yang boleh dilakukan? Oke, untuk belanja pegawai, belanja barang, ya, itu bisa dilakukan oleh SKPD. Hibah dan bantuan sosial itu bisa dilakukan oleh SKPD. Hibah ini dalam bentuk uang, barang atau jasa, sedangkan bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang, gitu ya. Ada belanja modal, ya, belanja-belanja boleh dilakukan. Belanja tanah, peralatan gedung, irigasi, aset tetap lainnya, belanja aset lainnya, ya, ini bisa dilakukan oleh SKPD. Tapi dengan catatan di sini, perhatikan, hibah dalam bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan dari PPKD. Oke, saya ulangi lagi bahwa bantuan hibah atau dan sosial jika dalam bentuk uang itu wewenangnya adalah PPKD. Sedangkan hibah dalam bentuk barang dan jasa, ya, itu wewenangnya adalah SKPD. Jadi SKPD boleh melakukan hibah dan bantuan sosial bukan dalam bentuk uang, ya, bisa barang, bisa jasa yang diberikan, gitu ya. Tetapi kalau hibah dalam bentuk uang, itu kewenangannya adalah PPKD, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini pencatatan yang terjadi, ya, pemanfaatan ekonomis atau potensi jasa menurut ekuitas seperti pengeluaran, konsumsi aset dan lain sebagainya, sehingga timbullah beban atau belanja. Mekanisme pembayarannya, nah, perhatikan ada UP, GU, TU, ya. Belanja melalui SKPD ada mekanisme LS langsung, penyetoran ke kas, pengembalian sisa uang, mutasi barang daerah, gitu ya. Oke, kita langsung saja pencatatannya. Oke, di sini yang harus diperhatikan adalah dengan menggunakan SP2D LS. SP2D, apa itu SP2D? SP2D adalah surat perintah pencairan dana. LS itu adalah langsung. Artinya adalah mekanisme ini, ya, mentransfer langsung, ya, dari kas daerah
langsung ditransferkan tidak melalui SKPD, melainkan langsung ke beban yang digunakan, tetapi penggunaannya itu dikhususkan di SKPD. Ya, contoh di sini adalah beban gaji pokok, ya. Karena sifatnya tunai, maka ada dua jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA. Jurnal LO-nya apa? Timbullah beban gaji pokok. Ya, timbullah beban gaji pokok. Ya, karena dikeluarkan ke pegawai untuk pembayaran gaji pokok menggunakan metode LS, berarti SKPD tidak mengeluarkan duit, melainkan yang mengeluarkan uang adalah kas daerah. Berarti rekening PPKD-nya yang berkurang. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya yang disetorkan ke PPKD, rekening PPKD-nya di debit, sekarang uangnya itu dikeluarkan untuk membayar beban gaji pokok gitu. Nah, ini yang bayar siapa? Yang bayar adalah PPKD, tetapi gaji pokoknya dibebankan ke SKPD gitu. Karena sifatnya tunai, maka ada dua. Yang tadinya beban berubah menjadi belanja. Itu sudah pasti. Pokoknya di sini di LO-nya adalah beban, di LRA-nya pasti belanja. Belanja apa? Gaji pokok. Lalu timbullah perubahan SAL. Oke, ingat LS langsung berarti dari kas daerah langsung ke rekening lainnya, tidak masuk ke SKPD-nya. Oke, selanjutnya jika beban atau belanja pembayaran menggunakan metode UP. Nah, di sini metode UP adalah uang yang ada di PPKD ya, atau di kas daerah itu dikeluarkan untuk melakukan pembelanjaan, tetapi tidak diberikan ke orang yang membutuhkan, melainkan diberikan ke SKPD terlebih dahulu, sehingga SKPD lah yang melakukan pengeluaran gitu ya. Jadi pihak pertama di sini adalah PPKD, pihak kedua adalah SKPD, pihak ketiganya adalah si penerima upahnya atau gajinya. Jadi dengan menggunakan metode UP yang mengeluarkan uang adalah SKPD berdasarkan penerimaan dari PPKD dikhususkan untuk pembelanjaan tersebut. Maka jurnalnya bagaimana? Oke, SKPD terima uang dari kas bendahara pengeluaran. Ya, maka rekening PPKD-nya berkurang. Ya, lalu jika SKPD belum melakukan pentransferan atau pengeluaran uang untuk membayar gaji pokok, stop sampai sini saja. Maka jurnalnya hanya LO saja. Oke. Nah, jika sudah dikeluarkan untuk membayar gaji pokok, maka kas yang ada di bendahara pengeluaran berkurang. Dikeluarkanlah. Jika sudah ditransfer ke gaji pokoknya, maka timbullah beban gaji pokok di debitnya. Oke, paham ya? Nah, jika sudah beban gaji pokoknya bertambah, kas bendahara pengeluaran berkurang, maka sifatnya adalah tunai. Maka ada jurnal LRA-nya yang tadinya beban berubah menjadi belanja, lalu timbullah perubahan SAL gitu ya. Nah, oke, karena sifatnya adalah tunai. Oke, selanjutnya jika menggunakan UPGUTU, pembayaran di sini dikeluarkan langsung dari SKPD tanpa menunggu uang masuk untuk pembiayaan yang dilakukan oleh SKPD terhadap PPKD-nya. Jadi nggak perlu nunggu uang dari PPKD, gitu. SKPD berhak untuk mengeluarkan uang, gitu, untuk melakukan pembiayaan. Nah, di sini contohnya adalah beban uang lembur, ya, tanpa ada uang masuk di
SKPD untuk melakukan pengeluaran. Jika ada uang budget untuk pengeluaran, maka berhak untuk dikeluarkan. Di sini timbul beban uang lembur, ya, lalu timbul kas di bendahara pengeluaran. Oke, itu mekanisme UP, GU, TU. Oke, berarti ada 3 mekanisme. Mekanisme LS itu adalah dari kas daerah langsung ke pihak ketiga. Lalu metode UP ke SKPD, lalu SKPD bayar baru pihak ketiga. Lalu GU, TU itu adalah SKPD langsung bayar ke pihak ketiga. Itu jadi ada 3 mekanisme. Oke, perhatikan. Oke, nah ini adalah beban-beban belanja barang dan jasa. Contohnya di sini adalah pembelian barang jasa dalam bentuk ATK. Nah, konsepnya sama dengan konvensional, ada pendekatan beban dan pendekatan harta. Tergantung kita mau mencatatnya seperti apa. Ya, kalau kita menggunakan pendekatan beban, maka timbulkan dulu bebannya. Ya, beban ATK karena belum dibayar kan. Nah, maka timbul utang ATK. Oke, jika menggunakan pendekatan beban. Kalau sudah dibayar gimana? Ya udah, utangnya berkurang. Oke, utangnya berkurang, di kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran, lalu LRA-nya adalah yaitu adalah belanja ATK, di kreditnya adalah perubahan sal. Oke, nah hampir sama juga dengan pendekatan aset. Karena dia mengingat aset berarti dia melihat dari hartanya, berarti timbul persediaan ATK. Itu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, jika menggunakan metode LS langsung, ya GU bayar dulu ke SKPD, nanti SKPD baru bayar ke pihak ketiga. Sedangkan jika menggunakan pendekatan yang lain, ya langsung bayar SKPD-nya. Nah, di sini dilakukan perhitungan fisik stock of name, ya. Nah, pendekatan stock of name ini penyesuaian. Ini hanya satu jurnal karena tidak ada uang yang keluar, maka jurnal yang dilakukan hanya jurnal LO saja. Konsep penyesuaiannya itu sama dengan konvensional, gitu ya. Stock of name, persediaan yang ada berapa, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, hibah juga sama. Ya, bantuan hibah itu perhatikan, kalau hibah dalam bentuk uang itu wewenang dari PPKD. Jika dalam bentuk barang atau jasa itu adalah wewenang dari SKPD, gitu ya. Nah, ini juga hampir sama. Ya, ada barang yang diserahkan ke masyarakat, lalu utang beban yang harus timbul, gitu ya. Karena yang namanya hibah, ya berarti kita yang mengeluarkan, gitu. Berbeda dengan kita menerima hibah. Kalau menerima hibah masuknya ke pendapatan hibah, gitu ya. Nah, ini mekanisme LS-nya, ya, dengan metode-metode LRA hampir sama. Ya, pendekatan asetnya juga hampir sama. Ya, ini adalah contoh soalnya yang akan nanti kita bahas, yang nanti akan kita kerjakan. Oke, sampai sini saja pencatatan untuk beban. Selamat mengerjakan untuk latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.